Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadio sembarang Wojo layu sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya ada di podcast kisah horor di Instagramnya ya. Berjumpa lagi di episode 83. Wah, nggak kerasa ya udah nyampe episode 83 kita tuh. PKH selalu menemani kalian di saat lagi galau sendiri, kumpul sama temen-temennya, atau mungkin lagi terinspirasi banget pengen dengerin cerita-cerita horor dari temen-temen semua. Kemarin ya udah ada sebulanan ini sebenarnya aku tuh nerima banyak banget, entah itu email, entah itu DM Instagram tentang jadwal update cerita terbarunya PKH ya. Kak, kalau bisa sih update-nya jangan seminggu sekali dong, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali biar gak lama nungguinnya. Aduh, banyak banget, ada sekitar 8 orang yang ngomong kayak gitu. Jadi aku mikir ya gimana ya, sebenarnya sih aku pengen tuh untuk update cerita terus, kalau bisa sih setiap hari ya, biar bisa langsung dikontrak Spotify. Wih, keren kan? Tapi ya karena jadwal juga, karena kesibukan, jadi biasanya aku pulang kerja langsung tidur, langsung ngantuk, jadinya tuh males buat nge-record gitu kan, nunggu waktu yang senggang gitu kan. Jadinya ya mohon maaf kalau akhir-akhir ini tuh podcast kisah horor tuh update-nya itu jarang banget. Kadang seminggu sekali, kadang lebih seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali, nggak tentu gitu ya. Tapi nanti akan aku pertimbangkan lagi, aku atur lagi jadwalnya. Yang paling enak itu berapa kali sehari kayak gitu ya. Berapa kali seminggu gitu ya, supaya ya teman-teman itu bisa langsung update cerita terbaru ya, nggak nunggu lama kayak gitu. Terus di satu sisi lain aku juga agak seneng nih, sedikit ya, karena kebetulan tadi dapat email dari Google AdSense dan alhamdulillah YouTube aku ini udah ke monetize. Sebenarnya sih udah monetize udah lama. Terus ini kan biasanya sih kalau YouTube itu kan persyaratannya itu kalau udah AdSense nunggu $10 baru dapat pin AdSense atau pengajuan untuk pengajuan untuk dikirimnya pin AdSense ya, Google AdSense. Dan alhamdulillah walaupun aku jarang update video di YouTube, tapi syukur alhamdulillah banyak banget yang masih mau nonton video-video lama aku, dan sampai akhirnya aku dapat kesempatan untuk mendapatkan Google pin Google AdSense. Nggak tahu datangnya kapan, biasanya lama banget, sebulan apa sampai 3 bulan. Terus untuk pencairannya biasanya harus minimal tuh $100, dan tuh perjuangannya lama banget. Dan aku juga bimbang nih mau ngelanjutin YouTube atau enggak gitu loh. Kalaupun mau ngelanjutin YouTube juga bingung temanya tentang apa. Yang jelas aku nggak mau explore lagi ya, karena sudah berjanji gitu loh, nggak mau explore lagi kayak gitu.
Makanya mungkin ada ide gitu dari teman-teman semua mau bikin konten tentang apa. Ya yang jelas berkaitan dengan horor. Tapi tentang apa? Kalau misalnya cerita-cerita podcast juga aku agak ini ya, agak bingung mau bikin kontennya itu, temanya itu kayak gimana gitu loh. Maksudnya dalam arti cara untuk berceritanya kayak gimana gitu kan. Itu aku tuh di YouTube tuh kan campuran banget tuh, ada yang suara doang, ada yang sama visualnya, jadinya tuh agak sedikit galau kayak gitu. Ya ditunggulah ide-ide dari kalian supaya aku lebih semangat lagi, supaya kalian juga semangat lagi untuk ngedukung aku ya. Cile. Oke deh, langsung aja kita bacakan cerita-cerita horor kali ini ya. Dan cerita horor kali ini tuh datang dari email. Cerita pertama. Ini aku sebutin namanya apa enggak ya? Enggak usah aku sebutin namanya aja ya. Jadi judulnya adalah Kisah Kematian Temanku. Oke. Waktu sudah berlalu hampir 2 tahun rasanya. Tapi aku masih terus-menerus mengingatnya. Ntar backsoundnya kurang gede. Kurang gede, Mbak. Kegedean. Nah, gini. Dulu aku bekerja di sebuah perusahaan di Surabaya yang tepatnya di daerah Rungkut. Saya bekerja sebagai desainer. Hei, maaf ya pendengar, saya tidak mau menjelaskan lebih detail dengan perusahaan saya karena saya sendiri takut jika dia mendengar aku akan menjadi jadi korban seperti temanku. Lanjut ke cerita. Waktu itu saya ada acara di tengah malam. Sepertinya bukan malam ya. Ya sekitar habis maghrib. Untuk mengikuti proses pemakaman ibunya bosku. Yang pada waktu itu ibu beliau meninggal dunia. Dan saya pastinya sama teman-teman sekantor saya. Lalu waktu saya dan teman-teman saya sedang saling mengobrol satu sama lain sambil menunggu jenazah tiba, sedangkan saya sedang berbicara berduaan dengan teman saya dan secara tiba-tiba dia berbicara kepadaku seputar horor dan menunjukkan di atas pohon yang katanya di situ ada kuntilanak. Bentar dulu. Ini apa sih? Bentar dulu ya, sorry. Nah ini. Nyampe mana tadi? Oh ini dia. Dia menunjukkan di atas pohon yang katanya di situ ada kuntilanak sedang duduk di atas pohon sambil melihat ke arah kita. Aku pun bilang ke temanku yang menunjuk ke atas pohon itu. Hush, kamu jangan gitu. Saya udah tahu kalau itu di atas sudah ada makhluknya dari tadi. Pendengar yang perlu diketahui, saya bisa melihat makhluk-makhluk tersebut dari kecil. Memang karena ibu saya keturunan darah biru dan nenek dari ayah saya orang pintar, sering dibilang Gus. Jadi secara tidak sadar, ilmu-ilmu mereka dan jin-jin dari pengikut kakek dan nenek saya terdahulu jadi ikut dengan saya. Oh, penjaga gitu ya. Dia pun tertawa terbahak-bahak, lalu temanku bilang ke aku, "Bro, hidupmu itu enak ya bro, penuh dengan warna." Lalu aku membalas omongannya, "Wah, kamu ada-ada aja. Kan hidup setiap orang pasti penuh dengan warna." Lalu dia pun bilang lagi kepadaku, "Iya bro, bener. Tapi kamu berbeda. Hidupmu sangat indah. Kamu nanti seminggu lagi akan dikeluarkan dari kerjaan yang nantinya keluarnya kamu akan menjadi pertanda dari diriku yang akan meninggal dunia karena kecelakaan di tol Sumo."
Lalu aku sontak pun kaget dan langsung menyela omongannya dan berkata, "Hus, jangan begitu, kalau ngomong gak baik." Belum selesai aku berbicara, dia pun berbicara menyelaku lagi. Tapi kalau tidak seperti itu, yang nantinya kecelakaan dan meninggal dunia itu kamu. Karena sebetulnya yang menjadi tumbal itu kamu. Berhubung kamu punya banyak sekali jin dari nenek dan kakekmu dulu, jadi santet tumbal itu kena ke saya. Tapi tidak apa-apa, saya sudah ikhlas dengan hidup ini. Dan saya ingin di sisa umur saya ini, saya ingin bersenang-senang menikmati hidup ini. Kamu pun nanti bakalan enak hidupmu. Walau dikeluarkan dari pekerjaan, kamu akan mendapatkan pekerjaan lagi dengan sangat cepat sekitar 4 hari. Sebetulnya banyak sekali yang dia bilang ke saya mengenai hidup saya dan semua kehidupan ini. Serta dia sudah bilang kalau nanti akan ada wabah virus yang mematikan dan ada banyak sekali korban jiwa. Dan lagi dia bilang soal kematianku kelak dan sampai hari kiamat. Buset, bayangin aja lu di posisi saya, apa gak serem bro? Aku pun kemudian dengan bergegas membalas dengan candaan. Wala bro, seperti peramal aja kamu. WK. Tenang aja, kemampuanku sangat tinggi. Jadi saya tidak mungkin dikeluarkan dari pekerjaan. Dengan sangat pedenya, hehe. Lalu dia pun menjawab, kalau kamu tidak keluar dari pekerjaan, bisa-bisa kamu yang meninggal dunia. Sontak aku pun kaget banget dan mengalihkan pembicaraan, karena memang firasatku sudah tidak enak sekali. Obrolan pun selesai, dan jenazah pun datang, dan saya serta teman-teman saya hendak mengikuti rombongan menggunakan mobil. Seminggu pun berlalu dan ternyata benar ada beberapa masalah di pekerjaan saya yang melibatkan saya. Lalu masalah itu pun berkelanjutan dan akhirnya saya dikeluarkan dari pekerjaan saya. Selang 1 hari setelah saya resign dari pekerjaan saya, temanku yang mengobrol menceritakan tentang semua kisah saya itu, dia kecelakaan di Tol Sumo. Sangat tepat sekali, seperti apa yang dia ceritakan kepada saya. Memang sebelum seminggu setelah saya dikeluarkan, saya memang bermimpi, tapi rasa sakitnya nyata. Rasanya benar-benar dicekik menggunakan benang nilon, yang benar-benar itu sakit sekali dan dalam mimpiku, ada benang itu melilit leherku. Beneran, dengan sangat ketat dan itu sangat sakit sekali, hampir saja saya tidak sadar. Padahal mimpi. Tapi rasa itu beneran dan terasa di leherku. Kemudian ada seorang laki-laki tua yang menghampiriku dan meniupkan di sesuatu di leherku. Dan benang itu hilang dan rasa itu sekejap menghilang. Kemudian dia berbicara kepadaku. Wis, ngene iki jenenge urip. Kerja kuwi mesti akeh masalahe, lan mesti akeh sing gair celoko, kowe sing kuat wae. Yang artinya udah gini ini yang namanya hidup. Kerja itu mesti banyak masalahnya dan pasti banyak yang bikin celaka. Kamu yang sabar aja, yang kuat aja. Dan banyak omongannya. Saya tidak melanjutkan tulisannya yang dia obrolkan karena saya kurang paham bahasanya, karena dia menggunakan bahasa Jawa yang sangat lama sepertinya. Lanjut ke cerita. Semenjak kematian temanku ini, saya selalu teringat-ingat perkataan beliau karena memang yang dia bicarakan benar-benar jadi kenyataan. Dan persis seperti yang dia omongkan dulu sewaktu hidup. Apaan tuh yang jatuh? Sewaktu hidup dan tepat 4 hari saya diterima lagi di suatu perusahaan dan sampai saat ini dan detik ini saya ingat-ingat omongan beliau persis dengan apa yang diomongkan dan saya selalu dihantui rasa takut.
Panjang sekali seharusnya ceritanya, tapi kalau saya teruskan bakalan bisa jadi novel. Kalau ingin cerita selengkapnya mungkin bisa bertemu. Wah, modus lo ya. Intinya semua omongan dia sangat persis sekali dengan kehidupanku saat ini. Saya selalu takut jika mengingat obrolan saat itu. Dan dia itu ngirim foto ya. Ini foto tersisa karena yang lain sudah terbenam dengan banyaknya foto. Wah, serem ini guys. Jadi ini dia kirim foto tentang posisi kecelakaannya temennya itu yang mobilnya kayaknya nabrak ini ya, truk bak terbuka di belakangnya gitu. Maksudnya nabrak dari belakang, cuma ini posisinya truknya kayaknya parkir deh, karena posisinya ada di pinggir gitu. Dan bagian depannya ringsek parah anjir pak. Ini dia kirim apa, PDF lagi gitu guys. Jadi ceritanya udah selesai sebenarnya. Ini boleh diposting nggak ya? Nggak usah deh ya, karena ini kan nyangkut nyawa orang ya, mengenang masa pada saat temennya ini merenggut nyawa. Jadi bisa aku artikan ya, ini kayaknya nih kayak peramal ya temen lu itu ya. Ibaratnya kayak Denny Darko meramal kalau lu bakalan keluar dari perusahaan gue yang mati karena lu sebenarnya yang jadi tumbal, ternyata tapi pengikut lu tuh banyak banget sehingga nyasar deh ke gue. Habis itu dia ngeramalin lagi kalau dekat-dekat ini pasti bakalan ada virus yang sangat mematikan, yaitu corona. Jelas itu corona. Tapi kok bisa ya? Ya entah ini nyata atau bukan, kalian bisa menilai sendiri ya ceritanya, karena sebenarnya ceritanya nggak ada titik komanya, bingung saya. Terus oh ya, tol Sumo. Bagi teman-teman yang nggak tahu tol Sumo itu adalah tol Surabaya Mojokerto ya, yang menghubungkan kota Surabaya Mojokerto. Jadi biasanya itu di tol tersebut ini yang paling sering mengalami insiden kecelakaan adalah di tol Sumo. Ya nggak tahu ya. Menurut rumor itu dulu itu waktu pembangunan tol Sumo tersebut itu pernah, pokoknya itu ibaratnya waktu pembangunan itu ada tumbalnya atau kayak gimana, aku juga nggak paham gitu loh. Jadi sering banget terjadi insiden kecelakaan. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin karena walau alam, karena memang udah waktunya, karena memang kelalaian dari si pengemudi, atau mungkin kecapean pengemudinya sampai dia nggak bisa mengontrol, akhirnya terjadi kecelakaan gitu kan. Padahal aku sering banget tuh kalau keluar kota juga lewat situ gitu, tol Sumo itu. Tapi ya tetap, buat kalian semua yang berkendara, entah itu bermotor, bermobil, bersepeda, apapun itu, hati-hati, stay safe. Kalau ngantuk itu jangan dipaksain nyetir, mending ke rest area, berhenti sejenak, minum gitu kan, atau makan dulu, jangan dipaksakan untuk nyetir. Terus jangan lupa pakai helm, yang nyetir sabuk pengamannya dipakai, walaupun aku nggak pernah pakai sabuk pengaman ya kan. Terus kalau yang bersepeda yang sukanya goes-goes juga harus patuhi peraturan lalu lintas, kan sudah ada rutenya untuk goes, jangan sampai mengganggu kendaraan lain gitu ya. Itu deh. Ini sebenarnya ada nih fotonya, cuma kayaknya nggak usah deh aku posting karena ini nggak baik gitu ya. Thank you buat ceritanya ya. Next kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Tol itu sering banget untuk terjadi suatu insiden kecelakaan ya. Ya jangan sampai lah. Padahal aku juga kalau nyetir itu suka dalam keadaan, biasanya tuh kalau aku nyetir ya, misalnya nih besok aku ada acara gitu, yang acaranya itu ke keluar kota gitu. Pasti malamnya itu nggak tidur, semalaman itu nggak tidur, dan besoknya aku harus nyetir sendirian. Kebayang dong capeknya kayak gimana. Oke.
Next, lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya adalah pengalaman horor di Anyer. Anyer, selain harga makanannya yang horor, oh ya, tempatnya ternyata juga horor. Halo Kak Ana, perkenalkan, panggil aja nama aku Bunga. Dan cerita ini adalah tentang pengalaman hororku di Anyer, waktu aku nginep di daerah Anyer. Jadi gini ceritanya Kak, aku sama teman-teman aku mau melakukan kegiatan mancing di daerah Pulau Sanghyang. Kita berlima datang sekitar jam 4 sore. Hari Sabtu, Mei 1999. Wah anjay, lama banget ini. Rencananya kita berangkat hari Minggunya. Jadi kita mesti nginep di suatu rumah. Dan rumah itu tua banget, tingkat lagi. Sebelah kanan rumah itu masih area kosong alias kebun penuh alang-alang. Awalnya aku udah ngerasain gelagat gak enak. Hawanya udah beda pas masuk rumah. Pas malamnya kita niat begadang. Ya biasa ngobrol-ngobrol tentang rencana besok. Tapi aku merasa udah ngantuk duluan. Soalnya aku gak mau besok pagi ngantuk dan gak konsen mancingnya. So aku pamit buat tidur duluan. Temenku sih masih pada ngobrol dan nyiapin alat pancing. Aku tidur sekitar jam 9 malam. Aku sendiri di kamar. Kamar yang aku tidurin ngadep ke pantai. Tapi malam itu aku gak bisa tidur. Padahal tadi kerasa ngantuk banget. Akhirnya gue paksain tidur. Aku sempat ketiduran. Tapi entah jam berapa aku setengah terbangun. Posisiku miring ke kiri. Dan aku ngeliat ada yang tidur di sampingku. Gak gitu jelas itu siapa. Soalnya badannya agak miring. Aku agak penasaran, pengen lihat siapa yang tidur di sebelahku. Pas hampir mukanya kelihatan, dia malah nengok ngadep ke aku. Mukanya gak jauh dari mukaku, matanya melotot, mukanya pucat. Aku kaget setengah mati, gak bisa bergerak sama sekali. Gak bisa teriak, mata gak bisa melotot. Mata nggak bisa dimeremin, seakan-akan aku dipaksa ngeliat dia. Aku coba baca-baca doa ayat kursi, dia malah ngikutin baca sampai akhirnya aku pingsan sampai besok pagi. Wah serem ini anjir. Aku dibangunin temen esok paginya, dan malam itu temanku nggak tahu kalau aku pingsan. Dia kira lagi tidur. Akhirnya aku ceritain kejadian semalam ke teman-temanku. Temanku pada kaget. Terus kata penjaga rumahnya, emang tempat itu rada angker. Karena dulunya daerah itu kuburan para pejuang Indonesia waktu lawan Jepang. Oke, ceritanya udah selesai. Thank you Bunga buat ceritanya. Kak Bunga ya ini lebih tepatnya ya. Ini ceritanya lama banget. Kejadiannya tahun 99. Apaan sih? Jatuh. Jadi ini kejadiannya tahun 99. Aku gak ngerti ya di saat tahun 99 itu Kak Bunga ini usianya berapa. Entah itu udah SMA atau mungkin udah kuliah, aku kan gak ngerti. Cuma pas waktu 99 ini aku masih SD kelas 3 gitu. Masih umur 9 tahun bro. 8 tahun bro. Ya 8 tahun. Masih bocil aku ya. Dan Anyer emang horor ya di sana ya? Aku nggak tahu sih. Tepatnya di daerah Pulau Sanghyang. Tapi ini serem banget nih seandainya kalau itu terjadi sama kita ya. Soalnya dulu itu sebelum masih zaman kecil lah. Zaman kecil ya. Kan
dulu waktu kecil itu suka banget nonton film Susana ya, kalau kalian tahu ya, Susana yang kuntilanak, sundel bolong. Dan zaman dulu itu kan jarang banget ada sensor tuh, beda sama yang zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan film-film jadul itu kebanyakan disensor, entah itu adegan darah, entah itu adegan apa gitu kan disensor. Kalau dulu kan murni pure banget. Terus sering nonton Kismis, kalau kalian pernah, aduh anak-anak jadul 80 90 pasti tahu ini Kismis ya, yang di RCTI, kisah-kisah misteri. Itu keren banget untuk pembuatan filmnya ya, karena berasa kayak nyata banget gitu. Itu jadi apa ya, jadi momok buat aku pada saat itu. Dan apa ya, kalau setiap aku tidur kan, aku waktu itu SD itu udah tidur sendirian tuh di kamar. SD kelas 5 lah, aku udah tidur sendirian di kamar. Jadi kalau semisalnya aku mau tidur, kalau udah habis nonton horor, yang pertama pasti nggak berani ke toilet. Yang kedua kan sukanya itu kan kalau tidur kan meluk guling tuh. Ujung-ujungnya aku tuh nggak mau meluk guling karena takut ternyata yang dipeluk itu pocong, jir. Beneran, gue sering banget kalau ngalamin kejadian kayak gitu. Maksudnya pengalaman yang buat aku horor sendiri gara-gara habis nonton film horor pada saat zaman kecil. Mungkin kalian pernah deh kayak gitu, ngebayangin ya di saat kalian enak-enak tidur terus habis nonton film horor, habis itu ternyata horornya kuntilanak, yang adegannya yang pada saat kita tidur ternyata di samping kita udah ada yang tidur gitu. Serem gila gitu, udah ngebayangin yang aneh-aneh. Apalagi pas di saat kita baca ayat kursi, wah setannya ngikutin, anjir nggak itu, sakti nggak itu setan bisa ngikutin kita baca ayat kursi. Mana bacaannya lebih bagus dia dibandingkan kita kan, bisa jadi kan. Wih, sakti mandraguna. Oke, next lah. Kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Wah, panjang ini. Oke. Cerita berikutnya ini dari yang gak disebutkan namanya. Ada namanya gak ya? Oh, gak ada. Gak ada namanya. Jadi ini kita langsung aja bacakan ceritanya. Halo podcast kisah horor. Langsung aja. Pengalaman horor ini aku alami sewaktu aku kelas 2 SMA. Oh, ini udah ya? Ini udah. Wah, dia kirim 2 kali. Ini. Ini gak ada namanya. Oke. Next. Halo Kak Ana. Aku mau cerita nih. Jadi pengalaman ini aku alami saat masih SD. Hari itu seperti hari-hari anak kecil pada umumnya, yaitu bermain. Aku biasanya bermain bersama teman-temanku di lapangan badminton, punya keluarga teman yang berada di seberang jalan dari rumahku. Seperti biasanya, tiap aku bangun tidur selalu buang air kecil dulu. Setelah itu, aku makan nasi dan gorengan. Sekitar jam 6-7 pagi, aku mau main sama teman-temanku. Sebelum pergi main, aku pamitan dulu sama keluargaku. Ketika aku pamitan mau main, ibu dan ayahku memberiku uang jajan dan sekalian bilang ke aku kalau ibu dan ayahku mau pergi ke kebun yang jaraknya cukup jauh dari rumahku, kira-kira 1 kilometer. Kakakku juga bilang ke aku kalau mereka mau pergi sama teman-temannya. Memang biasa bagiku, hampir tiap hari cuma aku yang sering berada di rumah dari pagi sampai sore. Setelah itu aku pun pergi main sama teman-temanku tanpa mandi sebelumnya. Tibalah aku di lapangan bersama teman-temanku dan aku pun ikut serta dalam permainan mereka. Banyak jenis permainan yang kami mainkan, seperti petak umpet, kejar-kejaran, dan lain-lain. Karena aku keasikan main sama teman-temanku sampai badanku penuh dengan debu dan kotoran, bajuku yang udah basah karena keringat, badanku yang sudah ngeluarin bau yang gak enak, rasa buang air kecil yang gak tahan lagi,
Ditambah gatal-gatal karena aku dari pagi gak mandi, akhirnya buat aku gak betah dan izin pulang dulu ke teman-temanku untuk mandi. Lalu aku pun pulang ke rumah. Ketika sampai di rumahku, pintunya sudah dikunci. Berarti semua keluargaku gak di rumah, alias sudah pergi pikirku. Langsung akhirnya aku buka. Ketika aku masuk ke rumah, sebenarnya gak ada rasa aneh yang aku rasakan. Karena itulah, seketika itu aku langsung lari ke belakang dan buka pakaian, terus aku masuk ke toilet. Lega rasanya. Akhirnya keluar juga. Aduh, bayangin. Nggak. Ini kan anak XD ya, gak usah dibayangin yang aneh-aneh. Mantap. Setelah selesai, aku pun melanjutkan rencanaku, yaitu mandi. Karena badanku terasa sudah gak nyaman lagi. Di saat inilah ceritaku dimulai. Kalau gak salah ingat, pas pertama kali aku masuk ke kamar mandi, kakiku kepleset. Dan syukurlah gak sampai jatuh. Karena hampir kepleset itulah aku pun mandi dengan sangat hati-hati. Aku duduk di lantai sambil gosok sabun mandi ke badanku. Di saat di bagian tangan kanan yang digosok, tiba-tiba aku dengar suara celetek. Kayak kayu padat dipukul pakai lidi. Sontak aku merasa aku agak kaget. Mungkin keluargaku ada yang udah pulang. Apa sih jatuh-jatuh dari tadi? Nyampe mana tadi ya? Gila, dari tadi ada suara jatuh-jatuh guys. Aku pun melanjutkan mandi. Gak lama selang beberapa detik ada suara kret. Kayak suara papan kayu lantai yang diinjak datang dari arah kamar di lantai 2. Aku pikir kalau ada keluargaku yang sudah pulang. Gak mungkin kalau dia langsung ke atas karena pintu lantai 2 dikunci dari dalam. Aku pun belum menyadari apa-apa dan melanjutkan mandi lagi. Lalu selang sekitar 1 menitan aku mendengar suara papan kayu lantai yang diinjak lagi dari arah yang sama tanpa ada suara yang lain. Akhirnya aku agak tersadar dan kemudian aku memanggil satu persatu anggota keluargaku. Ibu, ayah, kakak. Tiap aku manggil mereka satu persatu gak ada yang menjawab. Disitulah aku sontak terdiam karena sudah 100% tersadar. Aku mulai was-was dan benar saja. Pas aku melanjutkan mandi, tiba-tiba dari arah pintu kamar mandi ada kaki laki-laki pakai pakaian serba putih yang dari bagian pinggang sampai kepala gak kelihatan. Aku melihat sosok itu dari arah sampingku, jadi aku gak berani melihat langsung. Sekitar beberapa detik, akhirnya aku memberanikan diri untuk melihat sosok itu. Sontak aku kaget ngelihat sosok itu mengambang dengan jarak sekitar 1 telapak tangan. Akhirnya aku cepetin mandi biar bisa keluar dari rumah, dan syukurnya ketika aku hampir selesai mandi, sosok itu hilang entah kemana. Setelah mandi, aku langsung lari dari kamar mandi dan mengambil pakaian yang aku pakai untuk main tadi, karena aku takut mengambil baju ganti di dalam lemari kamar. Takutnya si dia sembunyi di sana. Di saat aku lari itu, sekalian aku pakai baju dan karena itulah aku hampir jatuh. Alhamdulillah aku keluar juga, saking masih takutnya. Rumahku gak aku kunci dan aku tinggalin main sama teman-temanku. Sekian cerita dari aku ke Ana. Mohon maaf kalau ceritanya kepanjangan dan gak begitu serem. Oke, thank you ceritanya ya. Ini sih menurutku lumayan ya, lumayan serem. Aduh, apa tadi?
Apa sih itu tadi? Banyak banget sih yang jatuh-jatuh. So ini menurutku ceritanya ini adalah sosok penunggu di rumah lu ya kayaknya ya, bukan sosok apapun. Dan mungkin kayaknya sifatnya ini, sosok ini adalah bukan mengganggu, melainkan menunggu, menjaga dan melindungi semua keluargamu ya. Jadi ya mungkin dia cuma kayak kayak menunjukkan kalau dia itu ada di sini dan ngejaga kalian gitu loh. Kayak ibaratnya itu perkenalan diri gitu loh. Cuma perkenalannya itu mungkin nih ya, setiap kita dapat suatu sambutan dari makhluk-makhluk astral itu yang notabene-nya itu tujuannya adalah memperkenalkan diri, itu agak begitu seram gitu loh cara nunjukinya, cara memperkenalkan dirinya. Nggak pernah yang sopan-sopan kayak permisi, nama saya Ana, namamu siapa, kayak gitu kayak. Enggak. Yang ada ngagetin, nampakin sosok. Entah itu bunyi-bunyi, entah itu diliatin kaki, diliatin kepala, kan ya serem anjir. Gitu. Emang setan zaman sekarang itu kurang sopan santunnya gitu loh. 2021 masa gak ada sopan santunnya gitu setan. Oke deh, kayaknya udah 3 cerita nih yang udah aku bacain. Cukup sekian dulu lah ceritanya. So, buat kalian semua yang ingin dibacakan ceritanya atau mungkin mau kirim-kirim cerita, berbagi cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive, dan juga Google Form yang linknya tersedia di Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa klik tombol follow di Spotify agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru. Dan jika kalian memang penasaran dengan video-video explore aku yang lama ya, karena aku sekarang udah gak pernah update lagi video-video baru di YouTube, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube aku, namanya Podcast Kisah Horor, karena udah aku ganti, yang sebelumnya jadi Ana Olive, sekarang aku ganti Podcast Kisah Horor. Kalau kalian gak tahu, kalian langsung aja mampir ke ke Instagram aku, Podcast Kisah Horor. Di situ ada link tree, kalian bisa klik aja link tree tersebut, dan di situ ada 3 link yang mengantar kalian ke Google Form untuk berkirim cerita, ke channel YouTube Podcast Kisah Horor, dan link menuju ke Spotify Podcast Kisah Horor. Oke, ditunggu cerita-cerita berikutnya dan nantikan di episode 84. Bye!